Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran atau materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya hitung. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya telah kita berdoa bersama. Baik, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa siswi yang kami cintai. Yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, materi kita pada pagi hari ini untuk kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Sleman, yaitu mata pelajaran pendidikan fikih yang berjudul jual beli. Pada umumnya kita sudah memahami, sering kita mendengar, bahkan kita sering sebagai pelaku dalam melaksanakan jual beli. Tetapi perlu kita ketahui tata cara, syarat dan rukunnya maupun pengertiannya. Jual beli itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Baik, kita mengacu ke yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan dasar hukum jual beli tersebut. Pengertian jual beli secara bahasa yaitu ba'a yabi'u bai'a, yang artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu jual beli secara bahasa. Sedangkan jual beli secara istilah adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, dasar hukum yang menjadi dasar hukum jual beli itu harus bersumber
dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan di Al-Quran sendiri sudah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang artinya secara bahasa Indonesia, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Itu dasar hukum sumber dari Al-Quran tersebut. Sedangkan yang kedua, syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli itu dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli tidak dapat dilakukan. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut, yaitu 1. Ada penjual dan pembeli. Yang kedua, ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Yang ketiga, ada uang atau alat pembayaran yang sah yang digunakan sebagai penukar barang. Yang keempat, ada lafal ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Maksudnya kerelaan di sini tidak ada yang sifatnya dengan cara terpaksa. Itu yang harus diketahui. Dan tidak boleh kita membujuk. Selanjutnya adalah syarat sah jual beli. Perlu kita ketahui, yaitu syarat penjual dan pembeli. Syarat barang yang diperjualbelikan ada 5. 1 yang harus diketahui, barang itu suci, artinya bukan barang najis. Ingat. Yang kedua, barang itu bermanfaat. Ya, untuk apa dibeli jika tidak bermanfaat? Itu logiknya begitu. Yang ketiga adalah barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Artinya bukan barang curian atau barang tipuan. Tuh, yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Ya. Sedangkan yang terakhir adalah barang itu dapat diketahui. Apa yang diketahui? Baik itu jenisnya, baik itu ukurannya, sifat dan kadarnya. Itu yang penting. Selanjutnya, sedangkan syarat penjual dan pembeli harus memenuhi antara lain 1. Berakal sehat. Artinya berakal sehat di sini tidak gila.
Karena orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot, bodoh, maka akad jual belinya tidak sah secara hukum Islam. Sedangkan yang kedua, atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur bujukan. Sedangkan yang ketiga, sudah dewasa. Sudah dewasa itu artinya sudah balik, sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan dewasa. Artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, jual belinya otomatis tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan di salah satu tempat. Misalnya jual beli es krim, es campur, es dawet, ataupun permen di warung ataupun di tempat jualan yang lain. Sedangkan yang keempat, yaitu keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. Itu yang harus diketahui. Selanjutnya adalah jual beli yang terlarang. Penting dan wajib diketahui oleh anak-anak semuanya tentang jual beli yang terlarang. Apa saja jual beli yang terlarang itu? Baik, Pak Guru sampaikan, yaitu antara lain, 1, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar, itu dilarang. Yang kedua adalah membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Tuh, jual beli yang sah tapi terlarang. Sedang yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun agar dapat dijual dengan harga yang sangat mahal, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan. Misalnya minggu depan rencananya harga BBM akan naik, maka berbondong-bondong dari hari ini sampai sebelum menjelang hari H kenaikan BBM dibeli sebanyak-banyaknya oleh seseorang dan nanti dijual dengan harga yang mahal. Tuh, tidak boleh. Yang kedua, seperti kasus sebelum corona di Indonesia, maka sebulan sebelumnya berusaha menimbun masker sebanyak-banyaknya, hand sanitizer sebanyak-banyaknya, agar nanti
bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Sedangkan yang keempat, jual beli yang sah tetapi terlarang tersebut, yang keempat ya, jual beli untuk alat maksiat. Tuh, misalnya jual beli senjata tajam atau sajam untuk menyakiti orang lain. Mengapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat kedua yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tuh, udah jelas. Sedangkan yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Misalnya, membeli parsel buah dari sisi depan maupun samping terlihat sangat bagus, akan tetapi pada kenyataannya kejelekan buah tersebut disembunyikan di sisi bawah oleh penjual. Tuh. Sedangkan yang keenam, jual beli barang yang bukan miliknya atau hasil curian. Itu sah tapi terlarang. Mengapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, la tabi' ma laysa 'indak. Artinya jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Itu yang harus diketahui. Selanjutnya adalah jual beli terlarang dan tidak sah. Jual beli yang tadi jual beli yang sah tapi terlarang. Ada 7 macam. Sedangkan sekarang jual beli terlarang dan tidak sah. Antara lain, 1. Jual beli sperma binatang. Ingat. Yang kedua, menjual anak ternak yang masih di kandungan dan belum jelas wujudnya. Tuh, yang nggak boleh. Sedangkan yang ketiga, menjual kembali barang yang dibeli sebelum diserahkan kepada pembelinya. Sedangkan yang keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata wujudnya nanti. Tuh, misalnya seperti padi di sawah, padahal baru ditanami, sudah mengambil beli uangnya. Nanti perjanjiannya kalau sudah panen baru dibayar. Itu yang tidak diperbolehkan. Sedangkan yang kelima adalah menjual daging bangkai binatang. Nih, menjual daging bangkai binatang artinya yang belum sempat disembelih dan menyebut nama Allah selain ikan, selain belalang. Itu tidak boleh. Yang keenam,
menjual khamr atau minuman keras dan sejenisnya. Yang sejenisnya itu termasuk narkoba ataupun narkotika dan lain-lain. Baik anak-anak, mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Guru pada pagi hari ini dengan tema jual beli. Saya cukup sekian dari saya. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Sekian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.